drastis anggota dewan. Ya. Karena di sini saya lihat anggota dewan ini masih banyak. Kita lihat di anggota dewan itu sebenarnya dia tidak layak jadi anggota dewan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ICP yang saya cintai dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Hamka Al-Islami tentunya di channel YouTube ICP. Nah, di video kali ini ataupun di konten kali ini kita akan membahas dan mengupas persoalan yang ada di Kabupaten Merangin, mau pelayanan publik, kinerja eksekutif dan legislatif. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan salah satu aktivis kritikus yang ternama di Kabupaten Merangin. Jikalau di Indonesia kita kenal dengan Rocky Gerung, di Merangin kita ada salah satu kritikus yang sangat luar biasa, yaitu ada Atuk Serahim yang nama lengkapnya Dedi Wahyudi. Kita sapa dulu. Di samping saya sudah ada narasumber kritikus Merangin, Bapak Abang atau Bapak ya, Bapak Dedi Wahyudi. Saya sapa, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini saya panggil Bapak, Atu, Abang atau apa nih? Mantapnya itu. Atu ya, lebih kenal Atu ya. Ya. Jadi namanya Atu ini jadi Wahyudi atau sering dikenal Atu Serahim. Ya. Nah, di kesempatan ini kita akan berbincang dengan Atu ini sangat vokal menyuarakan yang agak pedas lah di media sosial. Nah, sebelum kita mau bertanya nanti permasalahan apa penyebabnya, boleh Atuk memperkenalkan profil singkat kepada pemirsa ICP supaya pemirsa ICP tahu siapa sih sosok Atuk Serahim. Silakan. Halo, selamat sore buat pemirsa ICP. Pada kali ini saya berkesempatan atau bertemu dengan YouTuber muda di Kabupaten Merangin, khususnya Provinsi Jambi, dalam rangka bicara ringan. Baik, di sini saya memperkenalkan diri. Nama asli saya Dedi Wahyudi. Saya termasuk salah satu orang paling aktif di grup-grup Merangin di media Facebook, ya, dengan akun Atuk Serahim itu ya, menyuarakan tentang berbagai macam problem masalah yang ada di Kabupaten Merangin. Ya, alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah cukup banyak yang kenal dengan Atuk Serahim, termasuk sampai di luaran. Hanya saja di sini saya sampaikan, kalau tidak kenal Atuk Serahim itu tidak asik. Iya, asik ya, betul. Ini Atuk asli orang mana tuh? Saya dilahirkan di Bangko, daerah asal saya di Bangko. Oh, asli Putra di Semangku. Putra di Bangko. Oh, saya di Semangku ya. Ya. Menikah di mana tuh? Saya menikah di Wiku Tanjung. Menikah dengan Putra Semangku. Nah, Atuk ini saya lihat berdasarkan pantauan saya di media sosial, ini adalah penggiat media sosial yang sangat kritikus dan kita nobatkan Rocky Gerungnya Merangin. Nah, berbagai persoalan di Merangin ini saya lihat pantauan kami itu Datuk selalu posting permasalahan. Salah satunya yang menarik di Merangin, problem yang sangat mendasar Merangin untuk penanganan kita itu adalah masalah peti. Nah, Datuk sering memposting itu bagaimana sih? Kalau kita bercerita masalah peti. Begini, kalau menurut saya peti itu merupakan, kalau untuk sekarang itu sudah merupakan masalah yang sangat kompleks dan sangat harus diselesaikan atau dicari solusi jalan keluar oleh Pemkab Merangin dan para pemikir-pemikir di Merangin. Jadi menurut saya kegiatan ini sampai dengan hari ini itu sudah masuk pada kategori sangat meresahkan. Meresahkan dalam artian seperti kita lihat sungai-sungai besar di Kabupaten Merangin ini hampir semua tidak ada lagi sungai ini yang jernih atau bening.
Karena kita tahu di Kabupaten Merangin ini banyak desa-desa yang di bantaran sungai atau di pinggiran sungai, dan masih banyak lagi masyarakat kita yang menggunakan air sungai. Namun pada saat ini kita lihat sendiri sungai-sungai besar di Kabupaten Merangin ini keruh berlumpur. Salah satu contoh kita ambil sekarang itu di Dusun Bangko, daerah saya sendiri. Daerah saya sendiri itu tepatnya di daerah Pulau Rayo itu ada 1 unit mesin PDAM. Itu sampai sekarang dengan hari ini itu masih aktif. Namun pada air ini dalam kondisi kotor, tercemar dan sulit untuk digunakan. Dan juga kita lihat air yang disalurkan masuk ke rumah-rumah, ke masyarakat itu dalam keadaan keruh. Tidak bagus, tidak sehat. Jadi permasalahan peti ini kok dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, ini adalah permasalahannya selalu ditampilkan di media sosial, dan Datuk saya lihat posting-posting itu. Nah, kenapa sampai detik ini kok permasalahan ini nggak bisa stop gitu? Menurut pandangan Datuk selaku kritikus, apa sih problem yang mendasar kok ini problem nggak mampu dihentikan? Ya itu kalau menurut saya masalah peti, makanya saya bilang tadi masalah peti ini sudah sangat kompleks, sudah sangat meresahkan. Kalau Anda bertanya kenapa hal ini sangat sulit dihentikan, karena di sini kalau saya yang menjawab, di sini jawaban saya yang pertama, tidak adanya keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Seperti kita lihat sudah berbagai macam dan sudah berkali-kali terjadi jatuhnya korban. Ada yang tertimbun seperti kemarin kita lihat yang peristiwa di Cipamparit, ada lagi yang di Kampung Baru, belum lagi di tempat-tempat lain. Tapi kita lihat memang belum ada, boleh katakan belum ada ketegasan dari pemerintah untuk memberantasnya. Kalaupun mungkin ada tindakan yang sudah dibuat, itu dalam artian sekedar mungkin supaya yang dari atas lagi melihat ke bawah itu ada pergerakan, ada tindakan. Tapi di waktu yang sekarang, boleh saya katakan tindakan ini memang belum ada yang nyata. Berarti bisa saya simpulkan dalam itu memang tidak ada keseriusan pihak pemerintah daerah maupun pihak-pihak lain untuk memberantas itu. Ya kita tahu di sini yang bergantung hidup. Saya tahu yang bergantung hidup di peti ini kita lihat banyak di daerah-daerah, di desa-desa di mana ada alat yang bekerja, itu banyak masyarakat kecil yang menggantungkan hidup di situ. Kalau memang pemerintah ingin melegalkan, seharusnya pemerintah berpikir buatlah aturan yang benar-benar bisa menjadi aturan atau acuan untuk masyarakat bisa bergerak di bidang ini. Tapi saya tentang di sini, saya tidak setuju kalau nanti pemerintah itu membuat aturan mengizinkan alat berat, karena kita tahu alat berat ini dampaknya sudah sangat menghancurkan bumi Merangin. Seperti baru-baru ini ada kejadian di desa Kibul, itu ada salah satu oknum menggali badan jalan. Ketika kita saya kritik di situ, waktu itu pemerintah di mana? Apakah ada pembiaran atau karena oknum ini apa segala macam? Maka semacam ada pembiaran di situ. Jadi maksud saya seperti yang baru ini lagi, saya ada di desa Talang Segegah. Itu alhamdulillah dari Bapak Kapolres Merangin waktu itu Kemarin langsung mengambil tindakan.
karena mungkin di situ sudah banyak kelihatan yang berdebat atau yang mungkin ada pro kontra, setuju dengan tidak setuju. Akhirnya turunlah tim dari Polres untuk menindak lokasi tersebut, dan ya memang tidak ada yang dibawa dan ditangkap, tetapi sudah di police line sehingga pelaku tidak berani lagi untuk membawa alat ke situ. Berarti tidak ada lagi yang bermain di sana ya. Kalau menurut Atuk lah selaku kritikus mengenai problem seperti ini, menurut kacamata saya memang tidak bisa dihentikan. Nah, kalau menurut Atuk, apa sih jalan yang terbaik yang dilakukan pemerintah ataupun apa untuk bisa menyelesaikan ini? Kalau menurut saya ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah dan tidak bisa ditawar-tawar. Yang pertama, pemerintah harus tegas. Ini dibasmi atau dihilangkan. Tidak ada lagi masyarakat yang melakukan peti. Yang kedua, solusi kedua, pemerintah kalau mau melegalkan, silakan buat hal ini dilegalkan, tapi dengan berbagai macam aturan dan kriteria. Salah satunya mungkin ya melalui koperasi atau bagaimana, atau mungkin silakan orang mencari emas tapi dengan wadahnya hanya memakai gelang, tidak boleh memakai alat berat atau dompeng. Jadi menurut saya itu ada dua hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, dan saya harapkan pemerintah bisa mengambil tindakan itu. Yang pertama, di stop habis. Yang kedua, dilegalkan dengan berbagai macam persyaratan. Jadi ada dua alternatif yang Atuk tawarkan tadi, cara solusi karena di stop atau diilegalkan, lalu terkutip bisa menjadi kembang rakyat. Kembang rakyat itu itu dua. Apakah kebijakan atau saran Atuk pernah nggak disampaikan istilahnya ke aparat atau ke pemerintah? Kebijakan ini loh. Atuk sering menyuarakan di sosial media. Di situ tadi menurut saya, jadi salah satu kelemahan pemerintah, saya tidak sampai dengan hari ini kalau untuk pembukaan perangin itu belum pernah mengundang saya, atau saya lihat ada kegiatan yang membahas masalah kegiatan ini. Tapi ada seperti kemarin baru ini ada demo, barulah ada dari Bintang 9. Bintang 9 itu diisikan, yang berisikan HMI, mahasiswa, baru diadakan pembahasan audiensi. Tapi saya lihat hasilnya juga belum memuaskan pada tindakan yang paling dari pemerintah. Gitu ya. Berarti Atuk sampai ini terus menyuarakan, tidak pernah berhenti menyuarakan masalah peti ini di sosial media. Kalau untuk masalah peti, ya ini perusakan alam, perusakan bumi. Kita harus memikirkan generasi berikutnya. Jadi selalu disuarakan. Saya akan selalu menyuarakan ini dengan izin Tuhan. Insyaallah. Enggak takut dengan konsekuensi apapun, intimidasi, hal-hal yang lain. Bukan tidak takut, saya sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu. Sudah terbiasa. Jika saya posting, ada yang nelpon, ada yang ngechat saya, semacam ada yang memberi ancaman atau hal-hal yang lain. Atau hal-hal yang tidak baik mengatakan saya. Tapi itu biasa ya. Jadi itu permasalahan problem yang sangat mendasar di Merangin itu masalah. Jadi menurut alternatif Atuk tadi bisa saya simpulkan ada dua alternatif yang disarankan untuk pemerintah, stop atau legalkan. Kan itu bisa simpulkan. Nah, kita mau juga membahas permasalahan itu kinerja aparat Merangin, eksekutif dan legislatif. Sejauh ini pandangan dan mau di eksekutif dan legislatif, apakah sudah berjalan sesuai dengan tupoksi atau gimana sih prosesnya? Ya, kalau menurut saya, kalau yang dari pemerintah juga saya juga sering kritik pemerintah, kritik para wakil rakyat. Paling sering saya, jika
ketika memang mungkin saya perhatikan ada tingkah salah satu oknum anggota dewan yang bermain yang tidak masuk akal, Iya. saya langsung kritik. Iya. Sudah beberapa kali dan sering sekali saya kritik itu ada ya dari berbagai macam bentuk yang seharusnya begini. Seharusnya sebagai anggota dewan itu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Iya. Tapi dengan hari ini sering kita lihat ada anggota dewan itu yang berjalan tidak pada mestinya. Dia tidak menampilkan ke masyarakatnya atau dapilnya. Dia ini seorang anggota dewan. Padahal dia itu kan wakil rakyat. Ya seharusnya berilah contoh dan tauladan yang baik kepada rakyat. Atau di dapilnya, minimal itu di dapilnya dulu. Karena begini, Merangin itu tidak akan maju. Tidak akan maju kalau para wakil rakyatnya ya dalam tanda kutip yang memiliki banyak persoalan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi harapan saya ya maunya para wakil rakyat itu wakil rakyat. Jadi tempatkanlah diri, berjalanlah sesuai tupoksi. Ya fungsikanlah diri kita sebagai wakil rakyat. Suarakanlah apa yang dibutuhkan rakyat. Apa yang tidak disetujui rakyat, yang tidak disenangi rakyat, diperjuangkan. Apa yang diinginkan rakyat juga diperjuangkan. Jadi kita kembali ke pemerintah. Kalau pemerintah Merangin sampai dengan hari ini saya lihat ya pemerintahan Merangin itu berjalan cukup baik. Cukup baik. Atau baik? Cukup baik. Cukup baik. Kenapa tuh bisa memponis kok ini cukup baik? Apa kriteria untuk ini sudah cukup baik? Ya karena saya lihat di sini, maka saya katakan itu masih banyak. Pemerintah ini banyak memiliki unit-unit atau OPD yang sifatnya itu OPD-nya sebagai pelayan rakyat. Pelayan. Jadi sekali lagi pelayan rakyat itu yang tidak, pelayanan publiknya tidak berjalan. Ada boleh katakan sangat tidak memuaskan. Ada yang seperti kita lihat di beberapa dinas itu ketika baru jam 10 kita orangnya sudah tidak ada lagi, jam 11 orangnya sudah tidak ada lagi. Jadi maksud saya itu pemerintah dalam hal ini kepala dinas hendaknya lebih memperhatikan ini. Problem ini. Jadi sehingga nanti pelayanan publik di Merangin ini ya benar-benar bisa berjalan. Jadi tidak kita mencari orang ini, mana bapak ini tidak ada. Bapak ini mana? Oh, bapak ini lagi keluar. Nah, jadi sehingga perjalanan mungkin kita punya urusan mungkin pada dinas tersebut atau instansi tersebut. Ya akhirnya molor-molor. Nah, ketemu hari ini besok lagi ala orang ini lagi. Kira-kira begitu. Jadi kira-kira seperti itulah ya. Baik di eksekutif dan legislatif. Kalau untuk di pemerintah lumayan. Iya lumayan. Ya. Tapi kalau di legislatif tadi memang kita lihat ada beberapa anggota dewan itu. Kalau menurut saya tidak menjustis anggota dewan. Karena di sini saya lihat anggota dewan ini masih banyak. Kita lihat di anggota dewan itu sebenarnya dia tidak layak jadi anggota dewan. Enggak layak jadi anggota dewan. Tapi karena ada beberapa faktor mereka bisa menembus itu. Entah bagaimana caranya bisa duduk gitu. Jadi ada beberapa yang enggak layak, tapi ada tempat lain enggak layak gitu. Itu masalah dari kinerja eksekutif dan legislatif tadi. Nah, yang ketiga permasalahan itu pelayanan publik. Nah, dulu Atuk ini sangat gencar memposting pasien-pasien yang terlantar di rumah sakit. Ada beberapa pasien selalu di-share. Kok kenapa sekarang diam-diam wae atau enggak berkutik lagi, enggak berbicara atau seperti apa sih? Atuk sekarang kok enggak posting pasien dulu
sering posting misal ada pasien terlantar, itu boleh diceritakan tuh? Ya kalau kemarin begini, Ya. saya sering melihat meninjau ke beberapa pelayanan publik, Ya. termasuk salah satunya itu rumah sakit. Ketika di situ saya lihat ya sebuah ketimpangan, ada yang tidak bisa disampaikan orang, saya ingin menyuarakan itu. Terkadang itu spontan kita itu. Misalnya seperti kemarin itu ada di salah satu rumah sakit Merangin, ada pasien yang ditelantarkan. Itu beberapa jam kemudian saya dapat kabar pasien tersebut meninggal. Karena apa? Karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik, pelayanan yang semestinya. Jadi berangkat dari situ saya suarakan. Akhirnya ya sudah cukup viral waktu itu, sampai dibagikan hampir 2.500 kali dibagikan postingan saya, dan masuk juga beberapa stasiun TV ternama. Ya dari situ mulai saya kira selain itu mulai dikenal masyarakat. Kalau Dedi Wahyudinya mereka tidak kenal, banyak yang tidak kenal. Tapi selain itu dikenal orang dari situ. Jadi kalau tadi Anda bertanya kenapa dulu saya gencar menyerang atau memposting tentang pelayanan publik, kalau sekarang kok adem-adem saja. Ada. Karena begini, kalau dulu memang saya lihat di salah satu rumah sakit ada yang saya posting dulu, itu memang pelayanannya itu sepertinya amburadul, karena tidak ada antara atasan dengan bawahan, atau mungkin kinerja mereka waktu itu memang sangat tidak memuaskan, sehingga ada yang ditelantarkan, ada yang mengeluh masalah IPAL apa segala macamnya, ada yang mengeluh tentang di administrasi pelayanan di IGD. Jadi kalau sekarang, saya dulu gencar melakukan itu. Kenapa sekarang tidak? Ya karena saya lihat ini sekarang ini Pak Direkturnya baru. Jadi ya saya posisinya sekarang itu memantau. Ya, saya melihat kinerjanya sampai dengan hari ini dan gebrakannya cukup baik. Cukup baik. Jadi menurut saya sekarang kenapa itu tidak saya lakukan? Saya sifatnya memantau dan memberi dan melihat dia bekerja. Jadi apa salahnya kita biarkan dia bekerja dulu. Kita selaku masyarakat, kalau memang itu tidak ada yang janggal dan tidak memuaskan, kita suarakan. Iya betul. Jadi itu alasannya, karena tatanan baru di rumah sakit sejak dipimpin oleh direktur baru ini sangat memuaskan, jadi itu enggak bersuara lagi. Itu bisa saya simpulkan ya. Ini kita juga mau bertanya masalah kalau boleh kita bercerita dari problem-problem 1, 2, dan 3 tadi. Kalau ini harapan Datuk ke depannya Merangin ini mau dibawa kemana atau bagaimana harapannya untuk kebutuhan ini? Kalau Anda bertanya harapan saya sangat muluk, sangat boleh katakan saya sangat tegas terhadap harapan saya. Kita tahu ya pemerintah saat ini berupaya dengan segala upayanya itu untuk mensejahterakan rakyat. Jadi harapan saya dengan pemerintah di semua lini itu ya hendaknya bekerja sesuai tupoksi dan fungsi. Jadi ketika ada permasalahan, hal itu bisa disikapi cepat, ditanggapi cepat, seperti adanya bencana atau ada mungkin longsor, ada lagi jembatan putus. Itu kalau dari prasarana dan prasarana. Jadi maksud saya ya pemerintah harus cepat dan tanggap. Karena di sini seperti akses jalan jika putus, ya
di desa ini yang tertutup mungkin dia bisa keluar, yang di dalam tinggal di dalam nggak bisa keluar. Jadi maksud saya pemerintah harus cepat tanggap seperti itu. Dan untuk dalam hal ini saya lihat ya tanggapan pemerintah sudah cukup lumayan juga dalam hal ini. Hanya saja terkadang itu tadi kita kembali ke apa saya lihat itu ya kepada rekan-rekan mungkin yang suka menyuarakan apa ini tentang kepentingan pelayanan apa ini, ya hendaknya sampaikanlah yang benar-benar sesuai, tidak melebihkan dan tidak mengurangi. Jadi yang penting apa yang kita sampaikan kita lemparkan ke media sosial itu bisa dicerna dengan baik oleh si pembaca. Itu aja. Ya. Itu aja harapan untuk ke depan. Ya. Supaya pemerintah supaya cepat lah ya. Sigap. Nah, terakhir tapi sesi closing ini kalau bercerita tentang moto hidup atau seperti apa? Kalau moto hidup begini. Ya. Saya bukan orang hebat. Ya. Saya juga bukan orang baik. Ya. Tapi ketika itu sebuah kebenaran wajib saya sampaikan dan wajib saya perjuangkan. Itu simpel tapi bermakna. Saya bukan orang baik, tapi kalau memang itu disuarakan ya. Luar biasa, Rocky gerung merangin kamu. Mungkin hanya itu di episode ini kita mengupas dan mengali persoalan Kabupaten Merangin bersama kritikus yang sangat viral di Provinsi Jambi dan Kabupaten Merangin. Namanya lengkapnya kalau kalian tidak tahu itu Dedi Wahyudi atau yang lebih populer nama panggungnya Atuk Serahin tadi. Jadi harapan kita supaya pemerintah sigap cepat untuk mengatasi jikalau ada persoalan sisi sini sana ya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Atuk yang sudah mau berbincang-bincang dengan kita tim ICTP membedah persoalan Merangin ini. Jikalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang enak didengar, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.